Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwiarawati dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29022500026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun pengertian secara umum, dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Artinya, ketika masa pensiun dialami, seseorang tidak merasa kehilangan secara mentalitas bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan atau power dalam menjalani kehidupan disebabkan perbedaan masa kerja yang penuh dengan berbagai aktivitas, namun ketika pensiun tanpa ada kegiatan termasuk memiliki pendapatan finansial. B. Jenis-jenis pensiun. 1. Dana pensiun memberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Salah satu tujuan dari pembentukan DPPK adalah untuk membantu karyawan di berbagai perusahaan agar dapat bekerja serta memperoleh pensiun yang layak di hari tua mereka nantinya. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dapat dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memiliki kemampuan penyelenggaraan program pensiun pasti bagi perorangan. 3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan dana adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. 4. Saldo BPJS Ketenagakerjaan tanpa aplikasi atau PPIP adalah program pensiun di mana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Dalam PPIP, risiko pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta. 5. PPMP adalah program pensiun selain PPIP. Besar manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang ditetapkan di awal. Rumus manfaat pensiun umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Tujuan dana pensiun. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak memberi kerja, lembaga, pengelola, dan karyawan. 1. Bagi pemberi kerja, dana pensiun bertujuan memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. 2. Agar pada masa pensiun tersebut karyawan mendapatkan jaminan. Ketiga, memberi rasa aman pada karyawan. 4. Meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. 5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. 2. Bagi karyawan, dana pensiun bertujuan kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. 2. Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. 3. Bagi lembaga pengelola, dana pensiun bertujuan untuk mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. 2. Turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. D. Tipe dan asas dana pensiun. Ada dua tipe dasar dari dana pensiun dan digunakan secara luas. Program pensiun iuran dana pasti atau Definite Contribution Plan dan program pensiun keuntungan pasti atau Definite Benefit Plan.
Dalam program pensiun pasti, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi atau iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun atas nama peserta pensiun yang memenuhi syarat atau qualifying employee. Jumlah uang yang dikontribusikan biasanya didasarkan pada pemenuhi syarat atau biasanya didasarkan pada present dari karyawan atau present dari laba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas keterbiasaan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. 4. Asas penundaan manfaat. 5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Prinsip dan pensiun. Prinsip independensi. 2. Prinsip akuntabilitas. 3. Prinsip transparansi. 4. Prinsip perlindungan konsumen. 5. Prinsip struktur pengendalian intern. 6. Prinsip kualifikasi penyelenggaraan. Fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun tentu sangat dibutuhkan untuk penunjang kebutuhan hidup seseorang di masa tua atau ketika tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Manfaat dana pensiun sangat besar, karena itu setiap orang perlu menyiapkannya jauh-jauh hari. Semakin awal menyiapkan dana pensiun, maka itu lebih baik. Adapun undang-undang yang mengatur dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dengan adanya undang-undang tersebut, siapapun dapat memiliki program pensiun. Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. G. Manfaat dana pensiun. Manfaat pensiun adalah berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain yang diberikan pada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. 1. Pensiun normal. 2. Manfaat pensiun dipercepat. 3. Manfaat pensiun cacat. 4. Jenis dana pensiun. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan tentang dana pensiun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.